Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Ini Huawei Band 8, smartband terbaru dari Huawei dan sudah jelas ini sebagai penerus dari Huawei Band 7. Saya akan membahas smartband ini berdasarkan penggunaan saya selama hampir 2 minggu. Saat pertama kali diluncurkan dan sebelum saya juga memutuskan membeli smartband ini, ada hal yang menarik dari 3 gambar yang ditampilkan, yaitu pada 3 pilihan warna strap yang disediakan. Mata saya itu tertuju pada warna hijau army dan itu terlihat transparan. Apalagi nih ya, saya tuh senang-senangnya dengan warna hijau. Ya, dengan transparan ini saya merasa itu terlihat menarik aja sih kalau buat saya ya. Dan pertama kali lihat saya tuh langsung suka ya, dan saya merasa pilihan saya ini tidak salah. Warna hijaunya ini tidak terlalu terlihat nyentrik ya, bagian transparannya ini loh, entah kenapa saya suka. Hal pertama yang membuat saya suka juga ini pada desain yang dihadirkan lebih minimalis dibandingkan generasi sebelumnya. Alhasil bobot Huawei Band 8 hanya 14 gram lebih ringan 2 gram dari generasi sebelumnya. Padahal ya ukuran layar yang dibawa itu sama-sama 1,47 inch. Apalagi nih ya, material silikon strapnya yang dibawa benar-benar terasa lembut di tangan. Untuk strapnya sendiri sebenarnya ini bisa diganti, jadi harus beli terpisah. Itu di bagian bawah band ada 2 quick release untuk melepas strap. Selain itu ada sensor dan optical heart rate sensor. Terakhir ada 2 pin pengisian baterai magnetik yang sudah support pengisian daya cepat. Mengisi baterai band selama 5 menit memberikan daya tahan baterai hingga 2 hari. Sementara mengisi baterai hingga penuh membutuhkan waktu 45 menit saja. Mengenai daya tahan baterainya, Huawei mengklaim kalau smartband ini bisa bertahan hingga 14 hari. Tapi itu semua harus mengikuti syarat ketentuan dari Huawei ya. Dan untuk apa itu syarat ketentuannya, kalian bisa baca pada websitenya Huawei itu di bagian keterangan di bawah ya. Untuk linknya saya sertakan pada kolom deskripsi. Oke, selama penggunaan saya sih begini. Saya jelaskan dulu ya. Ini datang barangnya tanggal 1 Juni. Oke, terus tanggal yang sama pada malam hari saya charge smartband ini hingga penuh. Tanggal 9 di menjelang sore kapasitas baterainya ini tersisa 7% dan pada malam hari itu tersisa 5% dan disitulah baru saya mengisi baterainya hingga penuh kembali. Jadi selama penggunaan saya Huawei Band 8 ini bertahan 8 hari dengan rinciannya itu semua fiturnya saya aktifkan ya. Terus pernah juga hampir seharian dari pagi hingga sore sebelum pulang kerja itu saya mencoba untuk mengaktifkan always on display-nya ya. Jadi ya kalau buat saya sih dengan daya tahan selama itu untuk penggunaan saya sudah lebih dari cukup. Dikarenakan layarnya support always on display, artinya layar ini sudah menggunakan panel AMOLED dipadu 194 dikali 368 pixel dengan menghasilkan PPI-nya itu ataupun kerapatannya 282 dan luasnya ini 1,47 inch. Tampilan layarnya ini benar-benar terlihat bagus dengan ketajamannya. Buat saya sih ini oke ya untuk smartband di harga 500 ribuan. Apalagi nih ya, kecerahan layar maksimal masih mampu terlihat saat saya gunakan pada area outdoor siang hari di bawah terik matahari yang sedang bersinar lagi imut-imutnya. Mengenai respons sentuh layar selama pengguna tidak ada yang saya keluhkan. Beneran bagus responnya. Salah satu yang saya suka dari smartwatch ataupun smartbandnya Huawei ini mampu menyimpan banyak watch face. Kamu bisa tambahkan watch face-nya ini melalui aplikasi Huawei Health. Watch face yang tersedia juga banyak pilihan, baik itu berbayar dan harganya ini terbilang terjangkau, ada juga yang gratisan. Namanya sebuah smartband pasti menyediakan fitur-fitur layaknya sebuah smartband saat ini. Misalnya itu memantau aspek kesehatan dan kebugaran. Kalau kata Huawei sih ya, khusus fitur-fitur yang tersedia pada smartband ini sudah menggunakan teknologi yang sudah ditingkatkan dari generasi sebelumnya. Yang alhasilnya itu membuat keakurasian data yang ditampilkan itu lebih akurat ya dibanding generasi sebelumnya. Itu sih kata Huawei, tapi kalau saya sih tidak terlalu memperhatikan hal itu. Buat saya ya udah,
Segitu, saya percaya aja sih, mau pakai smartband apapun ataupun smartwatch apapun yang pernah saya coba. Karena ya namanya angka yang tertera pada smartband ataupun smartwatch itu tidak bisa menjadi patokan yang sebenarnya. Misalnya ya ada Huawei TrueSync 5.0, ya sudah jelas ini untuk memantau detak jantung dan kadar oksigen dalam darah sepanjang waktu. Lalu ada Huawei True Relax, di mana fungsinya mengatur pernapasan agar lebih rileks serta ada pengingat jika kelamaan duduk. Sementara fitur-fitur untuk meningkatkan kebugaran diberi nama Huawei True Sport dengan menyediakan 100 lebih mode olahraga. Selain itu ada fitur untuk melacak siklus menstruasi pada wanita. Selain fitur-fitur di atas, Huawei Band 8 juga dilengkapi fitur-fitur lainnya. Sebagai info, untuk fitur shutter kamera itu hanya aktif pada smartphone Huawei, minimal itu sudah MIUI 5.0 ataupun ini juga support pada HP iPhone yang dimana itu minimal iOS 9.0 atau yang terbaru. Kalau untuk HP Android lainnya itu tidak ada. Saya itu sering sambungkan ke Samsung Galaxy A24 itu tidak ada untuk shutter kamera. Lalu untuk fitur pemutar musik juga tidak hanya support ke pemutar musik streaming ya, seperti yang sering saya gunakan itu di Spotify, pada Spotify. Ini juga berlaku untuk pemutar musik secara offline, di mana di sini saya pernah tes menggunakan aplikasi Jet Audio. Untuk melihat record ataupun mengaktifkan beberapa fitur di atas, terlebih dahulu ya smartband ini sudah pasti harus dikoneksikan ke HP dan install aplikasi Huawei Health. Melalui aplikasi tersebut, kamu bisa cek rekaman fitur kesehatan, lalu mengatur notifikasi yang masuk dan sebagainya. Sekarang masuk kesimpulan. Huawei Band 8 sudah saya gunakan selama 1 mingguan. Dan di sini saya melihat itu Huawei ini benar-benar ahlinya atau benar-benar ya jago atau benar-benar bisa bilang selalu berhasil menghadirkan sebuah smartband baru dengan peningkatan yang bagus dari generasi sebelumnya. Seperti yang pernah saya gunakan itu Huawei Band 6 dan Band 7. Jadi kalau saya cek lagi di toko mereka resmi ya, di online, itu merupakan hal yang wajar. Kalau saya cek lagi ini penjualannya benar-benar terbilang laris ya. Laku 10.000 unit lebih. Itu pun baru saya lihat di Shopee ya. Jadi bisa lah ya saya katakan kalau Huawei Band 8 menjadi smartband yang layak kok untuk dibeli. Oke, maaf kata ya kalau di video ini saya penjelasannya kurang sempurna. Punya pertanyaan ataupun kritikan silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah menonton, like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.